Cuman sekarang Ica minta didoakan aja, insya Allah bisa istiqomah. Insya Allah, insya Allah. Keempat, bukan hanya menunjukkan keseriusan Ica berhijab. Momen bulan madu ternyata juga mendemonstrasikan romantisme yang luar biasa Ica dengan Dude. Lihat saja pameran kemesraan ini. Keduanya tidak sungkan untuk memberai kemesraan dari mulai genggaman tangan, pelukan, sampai menyandarkan kepala di bahu Dude. Dude Harlino dan Alisa Subandono melewatkan bulan madu paling romantis di Istanbul, Turki. Apa saja yang mereka kerjakan? Aku rasa baik Ica maupun Bang Dude adalah orang-orang yang sangat tertarik pada Islam dan sejarah-sejarah Islam. Dua sidang cerai Farhat dan Nia serta Regina dan Ilal digelar bersamaan. Farhat ternyata memilih menemani Regina daripada menghadapi Nia. Persaingan panas pun pecah antara Regina dan Nia. Majelis mempertanyakan Farhat sebagai apa ini? Sebagai calon suami atau sebagai apa? Syafia binti Ahmad Dhani makin menggemaskan. Ia sudah belajar sholat, bahasa Korea, sampai menjadi seorang sinden. Seperti apa kelucuan Syafia? Inilah Istanbul, ibu kota Turki. Tanah eksotis yang berjuluk negeri seribu lembah. Di negeri yang indah di antara Eropa dan Asia itulah, pasangan paling romantis, Dude Harlino dan Alisa Subandono melewatkan hari-hari bulan madu. Inilah foto-foto romantis terbaru hari-hari mereka di Istanbul yang diunggah Ica di situs Instagramnya. Salah satu foto yang menggelitik adalah ketika keduanya melakukan sebuah foto selfie atau memotret diri sendiri. Ica yang terbalut jilbab warna biru dengan jaket tebal terlihat manja bersandar di bahu kiri Dude yang terlihat tampan dalam balutan sweater rangkap jaket tebal. Keduanya benar-benar pantas dijuluki pasangan paling romantis. Bulan madu, pokoknya kami ingin menghabiskan waktu berdua, ya, untuk yang pasti kan harus saling lebih mengenal lebih dalam lagi gitu kan. Kemudian mungkin ada beberapa tempat lah nanti kita mau kunjungi gitu. Salah satunya mungkin nanti ada rencana kami untuk umroh, insya Allah. Ya. Selama 1 minggu di Turki, dua sejoli itu mengunjungi banyak tempat indah dan bersejarah. Salah satu foto menunjukkan keduanya berada di landmark paling terkenal Turki, yakni Museum Hagia Sophia atau Hagia Sophia di pusat kota Istanbul. Hagia Sophia tak lain adalah bekas bangunan gereja basilika berusia 1.500 tahun yang lantas menjadi masjid dan kini sebuah museum, simbol kemegahan budaya dua kekaisaran Bizantium dan Ottoman. Di situ Dude dan Ica tampil serasi dengan dandanan casual, celana panjang dengan kaos terbalut jaket. Dari Hagia Sophia, Dude dan Ica pun menyusur ke sebelahnya. Sebuah masjid sangat indah dan megah yang mirip Hagia Sophia, yaitu Blue Mosque atau Masjid Biru karena interior dindingnya yang dihiasi 20.000 keramik biru. Masjid berusia 400 tahun itu diperindah dengan halaman luas dan istimewa dipenuhi dengan burung merpati. Aku rasa baik Ica maupun Bang Dude adalah orang-orang yang sangat tertarik pada Islam dan sejarah-sejarah Islam. Dan Turki merupakan salah satu tempat yang banyak sekali sejarah Islamnya, jadi mereka memilih ke sana. Jadi mereka tidak hanya senang-senang saja, tapi pasti ada pembelajaran-pembelajaran tentang Islam yang membuat mereka kuat imannya di Turki. Keindahan Istanbul melukiskan romantisme pasangan Dude dan Ica. Inilah fakta-fakta menarik di balik bulan madu romantis Dude Harlino dan Alisa Subandono. Pertama, Ica tampil untuk pertama kalinya di muka umum dengan hijab. Selama bulan madu di Turki, Ica menunjukkan dengan jelas kemantapan hatinya berhijab mengenakan kerudung jilbab. Ica memang sudah menegaskan niat hijabnya sejak hari pernikahannya dengan Dude. Dari pertama kita membicarakan soal pernikahan, Kak Dude tidak memaksakan apapun, gitu. Tidak memaksakan apapun, tapi alhamdulillah suatu waktu Ica mendapatkan hidayah.
Kedua, meski berhijab, Ica tidak kehilangan sentuhan casual dan modis. Lihat saja foto-foto saat di Hagia Sophia dan Masjid Dil ini. Kombinasi celana jeans, kaos dengan jaket menjadi pilihan melengkapi jilbabnya yang warna-warni. Kesan casual Ica makin kental dengan pilihan alas kaki sepatu kets serta tas lempang. Ya, Ica tuh sudah paham kok. Jadi Ica udah paham, oh kalau jilbab tuh artinya pakaian longgar ya. Kalau ini namanya kerudung ya. Jadi sebenarnya pakaian yang benar tuh harusnya seperti yang longgar ya. Jadi sebenarnya Ica udah paham. Ketiga, hijab Ica di Istanbul memang memiliki riwayat yang lumayan panjang. Sebelumnya, Ica sudah lebih dulu terekam mengenakan busana jilbab ketika melakukan sesi foto prawedding seperti kemesraan bersama Dude berlatarkan rinai hujan ini. Ica tidak ingin mengumbar, itu kan lebih ke hal pribadi. Jadi biarlah proses itu hanya Ica dan orang-orang terdekat Ica yang tahu. Cuman sekarang Ica minta didoakan aja, insya Allah bisa istiqomah. Insya Allah. Keempat, bukan hanya menunjukkan keseriusan Ica berhijab. Momen bulan madu ternyata juga mendemonstrasikan romantisme yang luar biasa Ica dengan Dude. Lihat saja pameran kemesraan ini. Keduanya tidak sungkan untuk memeraih kemesraan dari mulai genggaman tangan, pelukan, sampai menyandarkan kepala di bahu Dude. Buat Ica, kalau saya, Ica mau berkarya di bidang yang dia mampu, silakan. Karena saya melihat Ica potensi cukup besar. Ica sangat cerdas sekali dan dia bisa melakukan banyak hal. Kalau memang keberadaan Ica bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, bagi orang banyak, silahkan. Saya akan memberikan dukungan sebaik mungkin. Romantis. Itulah yang dipamerkan Dude dan Ica saat bulan madu di Turki. Dua sejoli itu pun makin serasi dengan keputusan Ica untuk berhijab. Romantisme itu pula yang rupanya ditebar pasangan Farhad Abbas dengan Regina. Bahkan tanpa sungkan, Farhad yang seharusnya menjalani sidang cerai dengan Nia Daniati malah hadir di sidang cerai Regina dan Ilal. Ia memilih menemani Regina. Hal ini ternyata memicu persaingan panas antara Regina dan Nia Daniati. Seperti apa adu romantisme antara Nia dan Regina? Siapa yang lebih romantis dengan Farhad, Regina atau Nia Daniati? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Sungguh miris mendengarkan Nia Daniati bernyanyi, apalagi dengan lagu berjudul Rindu yang dipopulerkan oleh Agnes Monica itu. Tekanan batin Nia memang memuncak setelah pagi hari kemarin, Farhad tiba-tiba saja kabur, pergi meninggalkan gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan absen di persidangan cerai. Ironisnya, baru beberapa menit sebelumnya, Farhad muncul di pengadilan agama yang sama, yakni Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan mengaku sebagai pengacara Regina yang juga menjalani sidang cerai. Ya, saya nggak menghadiri persidangan saya karena sudah diberi kuasa. Tapi karena saya mendapat kuasa, saya harus berhadapan dengan orang-orang yang sengaja merekayasa, menuduh, dan menfitnah saya. 1 tahun memang sudah bercerai sudah lama, jadi mungkin sekarang tinggal administrasinya. Alasannya ya, dia tidak pernah memberikan nafkah saya selama 4 tahun saya menikah. Drama itu pun pecah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bayangkan saja, secara kebetulan, 2 persidangan cerai Regina dengan Ilal Ferhat dan Farhad Abbas dengan Nia Daniati digelar berurutan, bahkan menggunakan ruangan yang sama, yakni ruang nomor 1.
saya juga kaget juga nih. Saya nggak pernah mau datang sidang-sidang agama, tiba-tiba saya di sidang, tiba-tiba harus saya dampingi lagi jadi pengacara, dan ternyata waktu sidangnya sama.